Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama berkumpul di dalam ruangan ini untuk kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Farhanita dalam tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Farah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan oleh Ibu Ali. Mungkin saya sapa dulu Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mas Puji yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya Farhanita Mai Jati Dewi selaku CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Mas Puji akan melaksanakan kegiatan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini yaitu yang pertama memang ini adalah tugas saya selaku CGP. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan diseminasi untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, saya berpikir jika ilmu yang saya peroleh ini walaupun hanya sedikit tidak saya sebarluaskan, alangkah ruginya begitu. Jadi tujuan saya hanya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu supaya ilmu yang saya peroleh ini dapat bermanfaat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kegiatan ini mungkin ke depannya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah tercinta kita ini di SMP Negeri 1 Suci. Nah, mungkin langsung saja Bapak Ibu, di sini ya di awal kita akan memahami dulu tujuan pendidikan di negara kita, di negara Indonesia ini terkait dengan kurikulum merdeka yang kita pakai sekarang. Jadi kurikulum merdeka yang kita pakai sekarang itu merupakan adopsi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu udah nggak asing lagi sama Bapak Pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya untuk hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat anak. Artinya dari sini kita dapat simpulkan bahwa tujuan pendidikan ini kita sebagai pendidik itu hanya sebagai fasilitator Bapak Ibu, memfasilitasi proses belajar peserta didik. Jadi pelaku utamanya tetap peserta didik. Istilah kata kalau peserta didik itu sebagai bibit, kita itu sebagai petaninya yang menyebar bibit-bibit itu untuk tumbuh selayaknya. Artinya kalau kita bibit itu misalnya bibit padi, itu tidak bisa kita paksa bibit padi itu berbuat jadi teror misalnya. Artinya setiap peserta didik itu sudah punya lakunya. Kita hanya bertugas sebagai fasilitator penuntun arah kembangnya peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian di sini fokus utama pertemuan hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Artinya kita akan membahas nilai dan kebiasaan apa saja yang baiknya diterapkan di sekolah supaya pendidikan yang kita berikan di SMP 1 ini berpihak pada murid. Kemudian ada beberapa
Materi yang akan saya sampaikan ada 7 materi. Satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Mungkin kalau dilihat dari segi bahasa mungkin asli apa keyakinan kelas, apa posisi kontrol. Tapi sebenarnya yang akan kita bahas ini sudah kita terapkan dan kita miliki di pribadi masing-masing. Artinya di sini saya hanya menguatkan kembali, menebalkan kembali apa yang sudah ada di dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang pertama tadi kita akan membahas paradigma baru. Kenapa di sini saya sebut paradigma baru? Karena seperti yang kita ketahui kita masih sedang belajar. Ibaratnya belajar itu dari mau jalan itu nggak langsung lari begitu. Tentang kurikulum merdeka, maka di sini saya beri judul pembelajaran dengan paradigma baru. Karena apa? Kurikulum merdeka ini memang sebenarnya pada dasarnya konsepnya sama dengan kurikulum sebelumnya, tapi metode dan strateginya itu berbeda. Kita fokusnya ke pelajar Pancasila. Jadi output yang harus kita hasilkan nantinya peserta didik itu harapannya itu sebagai pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah gak asing lagi dengan istilah berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Seperti yang kita ketahui, peserta didik ini kita macam-macam. Nah, tugas kita sebagai pendidik, sebagai fasilitator pendidikan untuk memfasilitasi supaya setiap peserta didik yang memiliki karakteristik berbeda-beda itu terakomodir, terlayani dengan sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui ya, kita ketahui bersama ada 6 dimensi pelajar profil Pancasila. Nah, dari sini kita tahu Bapak Ibu bahwa fokus kita itu ke 6 ini. Jadi kemarin kita sudah melakukan diskusi tentang visi sekolah. Jadi nggak jauh-jauh dari 6 ini. Jadi harapannya ketika hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar tentang dimensi profil Pancasila ini, harapannya nanti ke depannya ketika kita melaksanakan pembelajaran itu kita sudah terarah, oh kita mau menciptakan produknya tuh begini. Sudah gak asing lagi ya, ada beriman bertakwa kepada Tuhan, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi kita akan ubek-ubek nih 6 dimensi ini tuh bagaimana. Nah, ini ada pengantar awal miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini ada beberapa miskonsepsi yang saya sendiri pun mungkin mengalaminya begitu. Jadi miskonsepsi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini adalah sesuatu yang salah, gak boleh kita mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita selalu beranggapan kalau kita memberikan yang baik-baik itu akan berdampak baik juga pada peserta didik, padahal belum tentu. Karena itu tadi karakter peserta didik kan beda-beda. Jadi kita ini sekarang dituntut memfasilitasi sesuai kebutuhannya. Mungkin tugas kita agak berat memahami si A, si B, si C, si D. Begitu, padahal selama ini kita berpendapatnya kalau kita kasih yang bagus, treatment yang bagus ke semua anak sama, itu hasilnya akan outputnya bagus, padahal belum tentu. Makanya kita sering melihat anak itu kayak malas ngerjain tugas, mungkin di kelas dia malah ngantuk, tiduran. Nah, mungkin itu rasa protes dia karena yang kita kasih itu gak sesuai dengan kebutuhannya begitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering ya Bapak Ibu, saya pun mungkin sering ketika anak mengalami melakukan kesalahan, kita kritik, kita komen. Harapan kita tuh supaya ketika kita menasihati, dia komentarnya itu nasihat ya. Harapannya karakternya akan berubah menjadi lebih baik. Padahal belum tentu begitu. Kita yang langsung kritik, kok kamu kayak gini sih, kita langsung ngejudge dia salah, itu harapan kita supaya mereka sadar dan akan berubah menjadi lebih baik itu belum tentu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kita nih sebagai guru atau kita orang dewasa di dalam kelas
yang kita punya kekuasaan penuh memaksa anak tuh untuk ngikutin kita. Nah itu salah satu diskusi, padahal dalam proses pembelajaran khususnya kurikulum merdeka ini kita nggak boleh Bapak Ibu, walaupun kita yang paling berkuasa di kelas gitu. Nah kita akan inilah akar permasalahan miskonsepsi yang ada di proses pembelajaran kita selama ini. Nah kita akan mempelajarinya secara bersama. Jadi istilahnya gini ya, kalau diilustrasikan gambar itu guru itu ini murid, kita tuh kayak muter, kayak murid itu sebagai boneka gitu, diputar sesuai dengan kemauan kita, suruh maju, suruh mundur, suruh ke kanan, suruh ke kiri begitu. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Nah ini ilusi yang ada di ini, kalau digambarkan seperti gambar, ilusinya seperti ini. Tapi kan kita nggak pernah sadar ya Bapak Ibu kalau kita melakukan ini. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Jadi di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, padahal yang kita ketahui kalau kita sebagai kontrol atau manajer, kita tahu bahwa realitas yang ada di pendidikan atau peserta didik itu beda, nggak sama. Tapi kita selalu berasumsi semua peserta didik itu sama. Jadi ngasih treatment ya sekali aja untuk semua begitu. Kemudian semua orang melihat yang sama. Padahal kalau kita berusaha mendewasakan diri, kita orang itu kan punya sudut pandang masing-masing. Ketika kita melihat anak itu salah, kita berasumsi dia salah. Kita mendewakan pendapat kita itu benar. Padahal mungkin si anak itu punya alasan, punya sudut pandang dari mereka, kenapa mereka bisa berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering sekali ya, terutama kita kepada murid. Kita selalu mengajak murid, memaksa murid itu berpikir terhadap sesuatu hal itu dengan sudut pandang yang harus sama dengan kita. Padahal orang itu kan unik ya, jangan peserta didik kita sama keluarga di rumah itu aja kan karakternya beda. Tapi kita sering memaksakan harus satu pendapat, harus satu sudut pandang. Nah ini yang harus kita sama-sama perbaiki. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selalu kita melihat sesuatu yang buruk itu adalah suatu kesalahan. Nah di era pembelajaran sekarang, ketika kita berusaha untuk melihat segala sesuatu itu tidak hanya dari sudut pandang, itu Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang salah pun mungkin kalau dari sudut pandang yang berbeda itu bisa menjadi sesuatu yang benar. Bahkan penjahat sekalipun yang dia melakukan pencurian, pembunuhan, kita melihat menjudge itu adalah kesalahan, suatu kesalahan yang fatal mutlak. Kadang mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, mungkin orang itu mencuri karena memang untuk menghidupi menafkahi anak istri di rumah. Contohnya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya ketika kita nih berusaha tadi ya, kayak ilusi tadi, guru itu kayak ibaratnya muter boneka anak itu. Kita berusaha mengontrol anak. Kita berpendapat saya ini bisa mengontrol anak. Begitu. Padahal yang bisa merubah, yang bisa mengontrol anak itu adalah diri dia sendiri. Bukan guru, bukan orang tua, bukan siapapun. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak ya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada suatu kesalahan, kebanyakan kita ujung-ujungnya maksa anak nih, supaya anak itu ketika misalnya kita bujuknya kerjain PR ya, jangan sampai enggak. Pokoknya nanti yang dapat nilai ujian terbaik nanti dapat hadiah dari ibu. Itu kan bujukan ya. Realitanya ada anak yang nggak kerjain tugas, ada yang anak remedi terus. Nah di situ ujung-ujungnya kita maksa, kamu remedi, kamu kerjain ini, kamu ini untuk memperbaiki kesalahan kamu. Padahal yang harus dicatatkan adalah kolaborasi dan konsekuensi. Jadi intinya di pembelajaran itu harus banyak komunikasi itu tadi Bapak Ibu yang efektif supaya terbentuk kolaborasi antara siswa dan murid. Kemudian model berpikir menang atau kalah, padahal sebenarnya harusnya tidak ada yang menang ada yang kalah atau tidak ada yang benar dan salah. Menang kalah atau benar salah itu tidak ada. Harusnya kita berpikir semua itu adalah solusi yang terbaik. Kemudian perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka.
mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah tugas kita semua, seluruh warga sekolah. Artinya tidak cuma Bapak Ibu Dewan Guru, Kepala Sekolah, tidak semuanya, dari peserta didik pun juga. Jadi budaya positif ini akan terwujud kalau lingkungannya itu positif, aman, dan nyaman. Nah, itu nanti yang akan kita kelompokkan pada hari ini. Nah, sudah selesai materi yang pertama tentang paradigma baru. Insya Allah paham ya Bapak Ibu yang sudah saya jabarkan tadi. Nanti kalau kecepatan agak dikontrol aja karena kadang saya sering agak cepat nyampainya. Kemudian yang kedua, materinya tentang disiplin positif. Apa sih makna dari disiplin positif? Disiplin, belajar dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi makna disiplin yang sering kita alami ini kebanyakan disiplin itu karena artinya kita patuh terhadap peraturan. Itu arti dari disiplin. Kita datang tepat waktu, kita mengerjakan tugas tepat waktu, itu sering dikatakan itulah yang disebut disiplin karena kita patuh. Padahal kedisiplinan itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi pada dasarnya sebenarnya disiplin itu adalah proses kita menghargai diri kita sendiri, menghargai lingkungan sekitar, bukan yang kita patuh terhadap peraturan yang sudah ada. Sebenarnya makna disiplin yang sebenarnya. Kemudian pengertiannya disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif yang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kita sebagai pendidik, peserta didik juga harus memahami 6 dimensi profil Pancasila. Dengan harapannya kalau paham itu, kita akan paham nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang dihargai. Jadi peserta didik itu akan sadar dengan sendirinya melakukan sesuatu hal yang memang sesuai dengan hati nurani, bukan karena paksaan, karena peraturan yang ada begitu. Nah, ini tugas kita. Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi harapannya ke depannya semua peserta didik kita itu disiplin itu dari diri dia sendiri, yang karena dia menyadari bahwa dalam berkehidupan itu dia perlu menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi udah takut dari diri sendiri, nanti kalau saya begini, oh begini gitu. Nah itu tugas kita supaya peserta didik mengarah ke hal seperti itu. Kemudian selanjutnya apa sih nilai-nilai kebajikan? Karena di awal tadi saya menyebutkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kalau di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yang 6 dimensi itulah yang disebut nilai kebajikan. Ini kebajikan pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal mulia. Kebajikan yang kedua, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, dan benaran. Jadi nanti kalau ke depannya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini kan banyak istilah-istilah asing yang sebenarnya sih kita tuh tahu, tapi kadang mungkin belum paham dengan sebutan barunya. Jadi kalau nanti ada istilah-istilah kebajikan, Bapak Ibu harus tahu. Jadi nilai kebajikan itu yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau berdasarkan IBO itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan sebagainya. Untuk di keterampilan hidup, nilai kebajikannya bisa sebagai contoh dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, kemudian selanjutnya 3 tentang kebutuhan dasar. Kok kayaknya udah ngantuk ya, karena
Materinya saya masih teori ya Bapak Ibu. Nanti di akhir ada contoh-contohnya. Coba ya saya mau kasih ice breaking dikit aja. Kita mau bermain mengasah bernalar kritis. Jadi ada kata kuncinya, bumi itu bulat. Ya, kuncinya bumi itu bulat. Ingat-ingat. Jika 8 itu 2, maka 88 berapa? Oke, kalau dikatakan kita kasih tepuk tangan buat Bu Novi. Ini kayaknya nanti apa? Oke, jadi yang lainnya udah tahu belum? Belum. Coba ya. Sekali lagi. Jika 10 itu 1, maka 680 itu berapa? 3. Jika 10 itu 1, 4. Oke, yang tepuk tangan untuk kita semua, berarti masih konsentrasi, fokus ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, terima kasih. Yang ketiga, materi ini udah ganti materi lagi ya Bapak Ibu. Ada yang masih ingat tadi yang pertama paradigma pembelajaran baru. Kemudian yang kedua tadi tentang ya disiplin positif. Sekarang yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada macam-macam, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya ada pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa kita ingin diterima di lingkungan, kemudian kita diperdulikan oleh orang lain, kita bisa berbagi, kita bisa bekerja sama menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Untuk yang kebebasan, mandiri, memiliki pemilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kira-kira ada yang nggak setuju nggak dari 5 kebutuhan dasar ini? Butuh nggak kelima hal ini? Butuh ya. Oke, jadi kalau butuh, kita paham butuh, kita jangan merebut 5 hal ini di dalam diri anak Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu udah sepakat, saya tanya butuh nggak 5 komponen ini? Butuh. Nah, kalau Bapak Ibu bilang butuh, kira-kira anak butuh nggak 5 komponen ini? Butuh. Kalau direbut 1 kebutuhannya, marah nggak? Marah. Jadi kita harapannya memahami. Jadi jangan mau menarik diri. Jadi kalau bisa ya harus ya 5 kebutuhan ini pada diri anak juga nggak boleh kita rebut. Kemudian realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini tadi sudah saya singgung bahwa kita setiap orang itu punya pribadi yang unik, punya pola pikir yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Jadi kita dalam memahami sesuatu pun pasti berbeda. Nah, contoh ya Bapak Ibu, ini juga kasus nih. Coba nanti ini kasusnya receh sih, tapi saya rasa pasti di SMP 1 ini juga pernah terjadi. Ibu Ria, guru kelas 7 di SMP Negeri 1 Mesuji, Ibu Eka Riananda ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas 7F bernama Agus Penggada ya, kayaknya adanya Fauzan ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal sarapan mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai guru, apalagi wali kelas, dapat aduan dari anak-anak, apa yang Anda lakukan? Terus menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus?
Mungkin Ibu Eka bisa kita sharing, bukan ini ngasih ujian ya Bu. Coba kalau misalnya Bu Ria dapat uji, dapat aduan seperti itu, kira-kira yang Ibu Ria lakukan apa? Panggil dulu anaknya. Oke, panggil anaknya si Agus ya. Terus ngapain Bu? Ya, kita tapi ada Ngapa kok ngambil makanan anaknya gitu? apa kata ibunya nggak pernah masak? Jangan. Oke, betul. Nah, kalau ini kan yang akan Ibu lakukan. Tapi kalau menurut pendapat Ibu, alasan yang paling utama lah kan alasannya pasti kan kita kalau berpikir banyak ya, mungkin A, mungkin B, mungkin C. Kalau menurut sudut pandang Ibu saat ini, menurut Ibu Agus ngapain kok ngambil makanan temannya dengan paksa? Ya, namanya Rasul itu orang suka banget Oke. mungkin emaknya nggak open. Oh ya, berarti karena kelaparan ya, fokusnya ya. Karena si Agus itu lapar, jadi dia gelap mata ambil. Nah, coba kita bersama analisis bersama. Dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu Agus itu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi olehnya. Oke, udah betul ya, kita kasih tepuk tangan dong sama Bu Eka ya. Jadi udah betul ya, kita mencari tahu dulu. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh 5 kebutuhan hidup. Jadi kita kalau bisa menghadapi sesuatu tuh kita lihat, kalau kita lihat dari materi kebutuhan hidup, kita lihat dari bertahun hidup. Oh betul kata Bu Ria tadi, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal sarapan. Tadi kan bertahan hidup itu apa? Tempat tinggal, makan. Nah, berarti kalau alasannya kebutuhan hidup untuk bertahan hidup, alasan Agus itu pasti ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, tadi ya kebutuhan yang kedua. Teman Agus jadi memperhatikan Agus. Jadi kadang anak itu kayak gitu caper. Kadang dia gak punya teman dekat. Dia kalau diambil makanannya gitu ya, ih Agus ini loh gini. Nah bisa mungkin dengan disebut nama, ih Agus nih gini. Dia ada rasa kesenangan karena mungkin di rumah dia gak pernah dipanggil Agus ini, atau mungkin karena orang tuanya sibuk dan sebagainya. Jadi kurangnya rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan. Jadi kita tuh sebagai orang tadi di guru semua ya, dia manusia itu pasti punya penguasaan. Kita tuh kayak ada rasa pengen berkuasa loh Bapak Ibu. Entah kalau kita sebagai istri pengen menguasai suami, kita sebagai ibu pengen menguasai anak, kita sebagai guru pengen menguasai peserta didik. Nah si Agus ini juga dia pengen berkuasa, dia merasa hebat. Kalau temannya tuh takut sama dia pengen menunjukkan nih, gue nih hebat nih, gue berani kan ngambil bekal kamu gitu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya. Jadi kan setiap orang itu punya rasa kebebasan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ibunya tuh masakin mie goreng terus, apa telur dadar terus dia ngeliat temennya, kok ada ayam chicken, kok ada sambal tempe, kok ada ayam bakar, pengen ngerasain, tapi caranya salah. Itu nggak salah, itu kebutuhan dia butuh bebas. Kemudian yang kelima, kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi ya udah iseng aja, kesenangan aja. Kalau mungkin dia kalau ngeliat temannya mukanya kesel, malah dia mukanya jadi lucu ya, atau suaranya lucu ya kalau marah-marah gitu. Karena mungkin di rumah nggak ada yang marahin dia. Artinya apa Bapak Ibu? Insya Allah kalau kita menghadapi suatu kejadian, kita melihat dari berbagai sudut pandang, kira-kira bakal jadi marah enggak? Kalau kita bisa memahami, tapi kan susah, saya pun susah gitu. Kita belajar bersama, oh ternyata ada teori ini gitu. Jadi kan kalau melihat alasan ini jadi ketawa ya. Padahal di awal, jengkel banget, Agus ini nakal banget kamu ya, jahil sama teman kamu sampai teman kamu nangis gitu kan, pasti kan gitu. Tapi kalau kita flashback, kita tuh belajar berpikir sudut pandangnya macam-macam, mungkin kita nggak akan jadi marah yang balas gitu. Walaupun tetap kalau dinilai salah atau tidak salah, begitu
tapi kita berusaha melihat dari sudut pandang yang lain. Oke, cukup lah ya Bu ya materi tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi diingat-ingat kebutuhan dasar itu ada 5, dan kalau bisa jangan direbut, jangan dirampas, jangan diambil. 5 kebutuhan dasar itu nggak boleh direbutin. Itu hak mereka yang sudah dikasih sama Allah gitu. Kemudian kita lanjut ke materi yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi gini, kita itu kadang manusia bersikap berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada anak itu yang kalau di sekolah bersikap baik banget, pokoknya patuh banget. Motivasinya apa? Takut dihukum, gurunya galak, killer, takut nanti disuruh keliling atau disuruh nyanyi, pokoknya dihukum lah, atau takut dikata-katain gitu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada yang biasa kayak ada suka carbuk gitu ya Bapak Ibu, suka caper, cari perhatian. Nah itu dia tuh senang loh tuh kalau dijunjung-junjung. Dia senang, dia pengen loh dapat penghargaan dari orang gitu. Nah itu mungkin salah satu motivasinya. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada juga alasannya tuh karena dia itu bersikap baik itu menghargai diri dia. Saya ingin jadi orang baik. Kalau saya melakukan hal yang buruk, sama aja saya nggak menghargai diri saya. Kalau saya nggak kerjain tugas Bu Anis, berarti saya nggak menghargai Bu Anis. Nah itu ada. Nah kalau 2 motivasi ini disebut motivasi eksternal dari luar. Kalau yang ini motivasi internal dari dalam. Dan yang sering kita lihat anak-anak bersikap baik itu karena motivasi eksternal. Karena kita biasa, saya aja kadang sama suami juga gitu, sering marah-marah. Kadang suami itu karena belum ada anak ya, jadi suami contohnya. Kadang suami itu berperilaku begitu karena saya ngoceh terus. Dia nggak tahan dengan suara istrinya yang keras di rumah, jadi malu sama tetangga. Jadi dia akhirnya ya udahlah saya kalah. Nah itu contohnya. Jadi bukan dari diri dia begitu. Atau aduh nanti saya nggak dapat jatah sanggup gitu ya. Diminta duit ribet nah gitu. Jadi karena takut hukuman. Nah ada 3 kejadian apa ya? Bukan kejadian. Ada 3 hal yang itu mirip tapi sebutannya beda Bapak Ibu. Tapi dia senada. Ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ini mungkin yang jarang kita dengar. Jadi di istilah kurikulum kita ini sekarang adalah ada istilah restitusi. Padahal 3 hal ini tuh sama sih tentang hukuman. Istilahnya gitulah yang mungkin yang kata yang sering kita dengar kan hukuman ya Bapak Ibu. Tapi apa bedanya kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba? Jadi ini adalah dampak ketika kita tuh marah sama murid, berarti itu sama aja kita menghukum. Menghukum itu tidak hanya fisik, tapi verbal juga termasuk hukuman. Kita menghakimi dasar kamu ya bodoh, dasar kamu yang nakal banget. Itu udah hukuman, apalagi kita lakukan di depan umum. Saya juga sering gak bisa kontrol. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Jadi kalau hukuman itu anak tuh pasti kaget. Karena kan kita respon ya Bapak Ibu tiba-tiba blok gitu. Nah itu ciri-ciri hukuman. Terus bersifat satu arah, gak ada kompromi. Pokoknya yang menguasa yang ngasih. Ya kita kalau guru sama murid. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis itu tadi ya. Ada fisik, ada verbal. Kemudian kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memotivasi murid. Artinya ini biasanya konsekuensi ini contoh kalau kita punya peraturan di kelas itu misalnya yang gak piket kelas didenda. Sepakat anak-anak, sepakat Bu 2.000 untuk uang kas. Itu udah disepakati bersama. Nah, ketika kita
tahun 2000 ya. Kamu nggak ingat kan tadi? Itu bukan hukuman Bapak Ibu. Itu namanya konsekuensi karena dia itu udah tahu kalau dia melakukan A akan didapat B. Kan udah tahu, udah disepakati. Itulah namanya konsekuensi. Kalau hukuman tadi dia tiba-tiba kaget, itu baru hukuman. Padahal intinya sama kan, ngasih treatment ke anak yang melakukan kesalahan. Tapi tetap sih, walaupun mereka ada konsekuensi, namanya peraturan itu kan kadang sesuatu yang tidak enak ya Bapak Ibu. Jadi tetap sifatnya konsekuensi itu mirip sama hukuman. Buat murid itu nggak nyaman. Gitu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau kita udah punya kesepakatan kelas, biasanya guru ini selalu monitor siapa yang buat kesalahan hari ini ya. Tuh. Kemudian nah itu enaknya kalau ada konsekuensi. Kemudian yang ketiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang diharapkan Bapak Ibu dari 3 treatment ini, kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita melakukannya restitusi Bapak Ibu. Gak boleh ngasih, bukan gak boleh ya, idealnya ngasihnya restitusi. Jangan ngasih hukuman, jangan ngasih konsekuensi. Gimana restitusi? Kata kuncinya proses. Jadi ketika segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai yang kita inginkan, harus ada proses. Gak boleh ujung-ujung gitu. Nah proses ini tujuannya apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses itu komunikasi 2 arah. Jadi anak sendiri yang akan menentukan apa yang akan dia perbuat untuk memperbaiki hal itu. Jadi dia yang buat masalah, dia juga yang cari solusi. Tapi kita sebagai guru dalam proses itu mengarahkan pola pikirnya supaya dia bisa, pola pikirnya itu apa ya? Dia bisa mengarah untuk solusinya apa? Ini sebagai contoh Bapak Ibu, ada kejadian misalnya si Anton sama Andi ini berantem, duk, bajunya sobek, kancingnya tuh lepas. Si Anton kancingnya lepas. Tadi siapa yang namanya Anton sama Agus ya? Anton sama Agus berantem nih. Si Anton ini kancingnya lepas karena ditarik. Biasanya kalau kita ya Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru, oh kamu salah ya. Nah, seharusnya kita harus pakai proses menciptakan kondisi. Kita harus kasih penguatan sama si pelaku sama si korban. Jadi kita nggak boleh membela si korban. Kita harus berada di tengah. Terus kita arahin. Coba sekarang, kamu mau nggak menyelesaikan permasalahan ini? Pasti jawaban dia mau. Kira-kira solusi kamu apa? Saya mau perbaiki kancing nggak Bu? Dengan cara apa? Namanya cowok ya. Apa ya Bu? Apa dilem ya Bu? Pakai lem tembak? Ya nggak bisa. Harus dijahit. Kalau kancing itu nggak bisa dilem, harus dijahit. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kita ngarahin dia dulu, solusi dia apa? Kalau salah atau benar harus diperbaiki begitu. Kemudian dia komplain lagi nih. Oh harus dijahit. Saya nggak bisa jahit loh Bu. Nggak bisa jahit. Ya udah, kamu yang tetangga nggak yang tukang jahit. Punya Bu, coba kamu ke rumah Pak Digito itu, coba belajar. Atau ibu kamu bisa nggak berani kancing? Bisa, kamu belajar ya itu kamu. Jadi kita itu pokoknya tujuannya tuh menggiring anak biar benar-benar tuh dapat solusi gitu loh Bapak Ibu, sampai masalah itu selesai. Tapi dia yang menyelesaikan dan dia yang berpikir dulu. Kita yang makan memang prosesnya panjang, nggak tem. Kamu nanti harus begini ya. Kalau kita dari awal langsung bilang kamu harus ganti kancing dia, kamu jahit kamu kancing dia, kan biasanya kita gitu ya, pengen cepatnya, ya kan? Tapi kalau prosesnya begitu, anak tuh nggak berpikir Bapak Ibu. Jadi kalau buat masalah tuh kayak apa ya, pikirannya tuh jadi pendek. Kalau kita biasakan pikiran dia panjang, menganalisis masalah terus, karena selama ini kita ya Bapak Ibu yang tugasnya analisis masalah kan. Ada masalah apapun, apalagi emak-emak
di rumah, di sekolah, semuanya kita yang menganalisis, kita yang cari solusi kebanyakan itu. Nah, di sini kita tuh kalau bisa ngajarin anak tuh untuk menganalisis, apalagi masalah dia yang perbuat. Jadi belajar bertanggung jawab, dia yang perbuat, dia yang memulai, dia yang mengakhiri, istilahnya begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Paham ya Bapak Ibu tadi ya tentang apa tadi? Motivasi perilaku manusia. Selanjutnya materi ke-5, restitusi posisi kontrol guru. Jadi berdasarkan pembelajaran yang saya dapat, guru itu berada di 5 posisi Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih. Kalau Bu Siti dari 5 posisi Ibu pilih yang mana? Atau bukan pilih yang mana? Ibu biasanya pakai yang mana? Kira-kira Sebenarnya bukan ke teman sih. ke teman ya. Oh, jadi Ibu berusaha selama ini pokoknya kalau bisa jadi teman gitu ya. Jadi temannya beserta diri. Kalau Pak Budi Pak? Ya, ke teman Bu. Ke teman. Oke, kalau Bu Widya? Ya lebih pada teman. Teman ya. Oke, kalau boleh nggak aja, kalau boleh sih pengen saya jadi guru ya, atau Ibu melihat gurunya anak Ibu pengennya gurunya anak Ibu tuh jadi apa Bu? Teman. Oke, ini jawabannya kompak semua nih ya, betul tuh kompak banget. Kalau Bu Novi ada dari sudut pandang lain Bu? Atau sama? Teman juga atau pemantau juga. Oke, teman sama pemantau ya. Saya bingung mencari ikon pemantau ini apa. Ke Bu Kurtina Bu. Ya kalau kita ke teman sih Bu, tapi ya teman pun kadang-kadang kan ya namanya anak. Iya. Udah kan tahu gitu ya. Kalau Pak Faizal Pak? Yang pertama yang ke teman, kedua pembuku. Penghukum, oke. Banyak menegakkan peraturan kedisiplinan ya Pak, kalau menegakkan kayak ayo gitu. Kalau Pak Pur? Saya lebih ke teman sih, Bu. Ke teman. Bu Ani? Manajer. Kalau Bu Ella? Kalau 2 aja Bu. Kalau 2 aja. Teman-teman Bu Eli. Karena ini bukan salah ya Bapak Ibu, 5 posisi ini tuh bukan saya bilang ABC salah enggak. Jadi yang real ada di lapangan itu guru itu posisinya 5, benar gak? Ya kan? Nah kalau Bu Eli suka, bukan suka ya, apa ya? Sering pakai yang mana atau pengen jadi yang guru yang di posisi yang mana? Empat. Sebagai manajer, teman, penghukum, dan pemantau. Oh ya. Jadi, tapi ya apa namanya? Maksudnya kita bisa jadi teman, tapi kita tetap jadi manajernya. Kita memantau anak. Kalau itu dirasa memang salah, kita menghukum, tapi menghukumnya pun sesuai. Kamu maunya apa? Oke. Jadi tetap 5 ini ya Bu. Kalau 2 Bu Membuat merasa bersalah lebih tidak. lebih tidak ya. Oke. Kalau Bu Gultom? Lebih seringnya sih manajer. Teman. Kalau Bu Eka? Bu Riani, Bu Rian? Benar. 3. Pemantau, oke. Di awal ya Bu, Bapak Ibu kita tegaskan lagi 5 posisi ini tuh benar semua. Ini bukan saya ngomong mau benar atau salah, tapi 5 posisi ini tuh yang ada di lapangan benar apa enggak? Setuju? Setuju. Boleh Bu, kan kita sering berganti-ganti. Hari ini kita jadi teman, besok kita jadi monster. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Simple ya kasusnya. Kalau kita sebagai penghukum, hormat kamu di bendera selama 1 jam ya, itu jelas hukum. Pembuat rasa bersalah yang gimana? Berapa kali toh ibu tuh ngomong sama kamu,
masih aja kok kayak gitu. Kecewa loh ibu tuh sama kamu. Kita ngomong kecewa itu kita tujuan kita tuh buat dia tuh rasa bersalah. Tuh, walaupun nggak tahu ya mereka merasa bersalah apa enggak. Terus yang ketiga teman, ayo dong, kan kita pakai bahasa ini ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya nak. Tolong bantu bapak ya nak. Ya udah gak apa-apa kan sekarang. Kali jangan diulang ya. Jangan buat kayak gini, jangan berbuat kayak gini lagi ya. Nah kalimat-kalimat kayak gitu disebutnya sebagai teman. Terus kalau memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Jadi kalau pemantau tuh lebih ke dibalikin lagi konsekuensinya tuh apa? Selalu dibalikkan ke konsekuensinya apa? Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi. Jangan diulang lagi. Konsekuensinya apa? Duit jajannya habis beli atribut gitu kan. Jadi dia kalau pemantau tuh kita langsung kasih treatment yang dia tuh ada konsekuensinya gitu. Apa begitu. Tapi konsekuensinya nggak kayak hukuman. Kalau kayak disuruh berdiri di halaman bendera juga ada konsekuensinya, tapi lebih sifatnya menghukum begitu Bu. Kalau pemantau tuh kayak kita selalu ada kalimat apa konsekuensinya, aturannya apa coba. Gitu. Kemudian manajer, kamu tahu kesalahanmu nggak nak? Kira-kira kamu perbaiki kesalahanmu gimana? Kalau manajer, jadi yang namanya manajer itu memanage. Jadi kita berusaha buat anak itu tahu saya salah apa ya. Terus tadi solusinya apa? Dia yang berpikir sendiri. Kita tuh manajer kan, bukan dari kita gitu loh Bapak Ibu solusinya. Membuat mereka memanage itu mungkin kayak apa ya? Kita tuh ngendaliin pikiran mereka. Oh kamu berpikir sederhananya supaya lebih luas, berpikir luas. Jadi dia bisa menemukan solusinya sendiri. Tuh. Nah harapannya kita, harapan dia Bapak Ibu bukan sesuatu yang takut. Kita harus seperti itu. Harapannya kita guru itu posisinya sebagai manajer gitu. Harapannya walaupun mungkin ada di kondisi-kondisi tertentu kita harus berubah. Jadi beberapa harus menghukum, harus memantau, harus ini. Tetapi kalau ditanya kontrol ideal, posisi yang paling ideal guru itu sebagai apa? Sebagai manajer. Dan terlebih di pembelajaran sekarang ini. Nah coba Bapak Ibu, kita belajar bareng yuk. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa kalau saya ucapin kayak gitu? Buat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum atau pemantau atau kata kuncinya tadi apa? Kalau pemantau pasti ada kalimat konsekuensi. Membuat rasa bersalah ada kalimat-kalimat yang buat baper. Contoh cewek ini apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, iya. Kalau teman gak gitu ya bahasanya, ya kan? Kalau manajer juga mau gak jadi membuat rasa bersalah. Terus apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer, pinter-pinter loh. Bapak Ibu SMP 1 ini ya Allah, bakat terpendam sekali kita udah langsung. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, Allah, 100 ini ujian Ibu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Jadi pemantau gitu. Ya kita ambil tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kalau hebat-hebat, pinter-pinter guru SMP 1 ini. Karena kalau ngelakuin apa berbagi ilmu seperti ini, pengennya muridnya gitu ya. Jadi kita ngasih tuh nyambung semua. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa mengelih loh kalimat-kalimat. Misalnya lagi posisi apa? Oh kalimat begini. Oh jadi saya merasa sebagai ini begitu. Jadi biar bahasanya itu ini apa ya?
Biasanya kalau kita seringnya jadi penghukum ya, apalagi saya ini cerewet gitu. Saya belajar juga. Jadi biar nggak kita tuh di kelas tuh jadi penghukum terus gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau bisa hidup kita berwarna. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu udah dapat materi, Bapak Ibu udah latihan, udah pinter, good job semua. Dan perfect kalau nilai itu good job gitu. Jadi harapannya ke depannya kita sama-sama belajar gitu Bapak Ibu membahasnya, berbicara dengan bahasa-bahasa yang bervariasi sesuai dengan konteks kondisi saat itu begitu. Tapi ingat pesan saya, pesan untuk diri saya juga, kalau bisa kita selalu berusaha jadi manajer gitu ya Bapak Ibu. Kemudian keenam, dua lagi Bapak Ibu, masih semangat? Oke. Kemudian yang keenam tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini udah pernah dengar belum Bapak Ibu? Ya, baru ya. Jadi gini Bapak Ibu, kemarin saya sama PP itu kan ngajak keliling kelas. Wali kelas 8 kan siapa ya? Bu, oke. Yang saya lihat kalau nggak salah, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya lihat itu baru 7 atau 9. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Yang saya lihat baru ada peraturan kelas di kelas bubur ya. Di 7A ada nggak wali kelas jual? Ada nggak Bu? Ada ya? Oh berarti nggak yang udah ada. 9 siapa ya? Oh Pak Nuril. Mungkin udah ada semua ya. Ada peraturan kelas dan itu memang penting. penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengennya jadi manajer, penting buat peraturan kelas. Tetapi kalimatnya katanya cuma peraturan, tapi keyakinan. Jadi ini lagi ngehits Bapak Ibu. Jadi setelah ini kalau Bapak Ibu nanti show up di sosmed, pasti nanti jadi trending topik. Karena apa? Lagi ngetren banget nih keyakinan kelas. Karena nggak semua orang tuh tahu apa sih keyakinan kelas. Padahal sebenarnya intinya sama. Di awal saya tadi bilang di kurikulum Merdeka ini cuma bahasa-bahasanya aja yang berbeda. Padahal sebenarnya kita paham dan selama ini kita juga melakukan. Tapi coba nanti saya tanyakan ke wali kelas yang udah buat prosesnya udah betul belum? Tadi kalau tempat gubernur judulnya peraturan kalau nggak salah ya Bu. Kalau tempat Google tahu peraturan ya. Oke. Next ke depannya dibuat keyakinan ya Bu. Nah terus di kurikulum Merdeka ini walaupun saya ngasih materinya keyakinan kelas, tapi saya mau sedikit sampaikan juga ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, jadi bukan peraturan kelas. Jadi istilahnya di kurikulum Merdeka ini nggak boleh ucap peraturan, istilahnya begitu makanya nggak boleh ya. Istilahnya idealnya kesepakatan sama keyakinan. Apa sih bedanya? Mungkin di sini nanti nggak ada ya. Kita bahas dulu yang keyakinan. Kalau memang di dunia positif yang saya dapat itu keyakinan kelas, tapi nanti saya mau berbagi juga tentang apa itu kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ini Bapak Ibu, gak boleh ada kalimat negatif. Dilarang membuang sampah di dalam. No, itu kalimat negatif. Kalau berbahasa Indonesia benar ya Bu? Ya, dilarang. Jangan, itu menandakan itu kalimat negatif, gak boleh. Kita dalam membuat keyakinan kesepakatan harus pakai kalimat positif. Jadi misalnya dilarang membuang sampah itu ya, berarti menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya. Coba intinya sama nggak Bapak Ibu? Dua hal ini beda. Satu keyakinan, satu kesepakatan. Jadi gini, kalau keyakinan itu biasanya berupa nilai. Jadi ingat kita belajar nilai kebajikan. Jadi kalau keyakinan itu sesuatu yang diyakini bersama tanpa memandang ras, agama, suku, bla bla bla. Yang diyakini itu punya nilai kebajikan. Kalau keyakinan, kalau kesepakatan itu ya kalimatnya ya kita sepakat
melakukan itu. Jadi ada yang bisa mau tunjukkan. Dan tadi saya menunjukkan ada yang mau berpendapat kalau ini ada dua kalimat Bapak Ibu. Buanglah sampah, membuang sampah. Tadi menjaga kebersihan kelas. Satu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalau yang keyakinan yang mana? Iya, betul sekali. Kalau yang keyakinan menjaga, kalau kesepakatan kalimatnya semuanya gitu. Padahal intinya sama. Jadi nanti Bapak Ibu boleh, mungkin nanti yang jadi panitia penilaian kebersihan kelas ya, nanti saya mau kasih usul setiap kelas wajib ada keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Karena apa? Itu salah satu atribut yang apa ya? Bukan dituntut nih. Ciri khas dari kurikulum merdeka itu ada atributnya itu. Jadi contoh Bapak Ibu, saya setiap Zoom pengajarnya itu selalu buat keyakinan kelas. Harus kesepakatan kelas, maaf. Harus on-cam selama ini. Harus ini, tapi dengan kalimat positif ya. Itu setiap kali ngajar. Harus mereka tuh itu contoh nih, setiap kali ngajar selalu ngomong kesepakatannya dulu. Jadi apa? Kalau ada muridnya yang tiba-tiba matiin kamera, itu bisa tegur gitu loh Bapak Ibu. Jadi makanya diusahain walaupun kita mungkin kebanyakan waktu kalau kita selalu di awal ngomongin ini dibuat aja, ditempel. Jadi nanti kalau ada kesalahan, kejadian, masalah di kelas, kita bisa balikin. Kita kan suratnya maunya jadi manajer. Kita bisa bilang, kamu tahu nggak kesepakatan kelas kita apa? Tahu Bu, apa itu? Perbuatan kamu melanggar nggak? Melanggar nilai keyakinan apa? Itu gitu. Jadi yang kita buat itu yang disepakati bersama, musyawarah. Nggak boleh ibu yang buat diri, ibu buat, ibu print, ibu tempel, nggak boleh. Jadi dirembuki maunya apa? Nah kalau saya kan ya kalau saya kan ini ya Bapak Ibu nggak punya kelas, bukan kali kelas. Jadi saya ngasih treatmentnya ke PMN sama ke UKS. Jadi kemarin saya udah belajar buat keyakinan UKS, keyakinan PMN, jadi ekskul sama kelas itu. Ibu kalau mau buat keyakinan rumah tangga juga boleh. Kesepakatan rumah atau kesepakatan anak-anak Ibu Novi boleh. Jadi nanti itu bisa diimplementasikan di mana aja. Nah kemudian sedikit aja biar mudah diingat. Jadi nggak boleh panjang kali lebar kali tinggi bla bla bla, itu nggak boleh. Jadi harus singkat padat jelas. Jadi nanti dipilih kalimat yang mudah. Jadi anak tuh gampang ingat. Karena apa? Kita sebagai manajer nanti suruh ngingetin. Tugas kita ngingetin gitu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian materi ketutup. Yang ketujuh, materi terakhir Bapak Ibu, masih semangat? Masih, ya insya Allah berkah barokah. Kemudian materi terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Ya, judulnya juga segitiga, makanya saya kasih simbolnya segitiga Bapak Ibu. Kalau ada guru matematika jangan disalahin ya Pak. Bu Farah itu pas segitiganya double. Ada dua bertumpuk. Nah, jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai manajer, proses yang akan kita lakukan itu namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum melakukan segitiga restitusi kayaknya belum afdol kalau dibilang kita melakukan kontrol sebagai manajer. Kalau tadi kan saya baru kasih contoh ini loh, kalimat-kalimat kalau sebagai kontrol
Tapi ketika kita menangani suatu masalah, kita pakai teori segitiga restitusi. Apa aja? Bu Ani kebaca nggak Bu? Ada berapa Bu segitiga? 3. Apa aja Bu? Oke, masih semangat ya Allah. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kalau semangat banget Bapak Ibunya, semangat buat kita belajar bersama. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu, nggak boleh lewat. Bu, kalau ngelakuin 2 tahapan, kalau ngelakuin 2 tahapan itu boleh nggak? Namanya bukan segitiga. Apa Pak kalau 2 sisi Pak? Koin. Adanya 4 ya, persegi ya. Kalau 2 nanti nggak segitiga, kan disuruhnya segitiga. Nah, apa arti yang pertama menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di tahapan menstabilkan identitas ini kan dia prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa sih kalimatnya? Contohnya, kalau kita melakukannya ada berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu bapak mau mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Itu contoh-contoh kalimat yang dipakai untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Padahal kamu bisa loh ngelakuin yang lebih buruk dari itu. Untung kamu ngelakuinnya cuma itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu contoh kalimat di validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kita? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu berarti kita balik lagi, makanya harus buat itu tadi Bapak Ibu di kelas. Jadi kalau kita nangani, apalagi kita wali kelas ya, nangani anak yang baru enak. Kalau udah ada keyakinan dan kesepakatan, kita nggak perlu teori. Dia udah bisa tahu sendiri. Contoh ya Bapak Ibu, tapi ini karena tugas saya kemarin, jadi saya buat skenario. Bapak Ibu bisa dengerin, dengerin nggak ya? Oh nggak masuk ya? Oh iya, karena nggak ada ini ya. Coba sampai didengarkan ya Bapak Ibu. Oh iya ya, mic-nya gimana ya? Jadi si Bila ini dia gebrak meja, marah sama temennya. Karena apa? Karena tugasnya dicontek terus sama teman. Sering ya, mungkin apalagi yang kelas 7, buku ini nyontek loh Bu, sudah ngerjain susah-susah. Nah, jadi saya tuh dapat laporan, katanya ini guru dapat laporan si Bila ini gebrak meja. Saya tanya kenapa? Nah, di sini saya melakukan 3 tahapan. Tahapannya itu Bapak Ibu, sambil saya dengerin ya. Pertama menstabilkan identitas. Jadi
Jadi kayak nanya dulu awal tuh, ibu dengar katanya kamu habis berantem ya sama si A. Iya bu. Terus kamu lakuin apa? Kan jadi gini loh. Tadi tuh bertabrakan ya. Kamu lakuin apa? Saya tuh marah bu, saya nggak bisa kontrol emosi. Ada saya gebrak meja. Oh begitu. Nah dari situ dari kita menstabilkan, istilahnya menstabilkan ini kita kayak apa ya bapak ibu? Ngasih pendinginan dulu. Padahal kita tahu di salah ya. Gebrak meja anak perempuan lagi sudah kesel ya kita. Nah dari situ saya tanya dulu kenapa kok kamu gebrak meja. Saya kesel sih bu. Kesel kenapa? Sirian loh bu, nyontekin saya terus. Bukan cuma nyontek PR, tugas di kelas aja nyontek loh bu. Oh gitu, jadi kamu ini marah sama dia karena dia nyontek. Iya bu, ya wajar lah. Itu ya wajar lah kalau kamu tuh marah. Kalau ibu di posisi kamu juga ibu pasti marah. Terus bisa juga gini, kamu lakuin apa? Saya kan gak bisa kontrol emosi, saya kasih maki. Terus saya emosi, saya gebrak meja. Oh jadi kamu emosi sampai kamu gebrak meja. Untung kamu cuma gebrak meja, gak kamu cubit dia, atau gak kamu apain dia. Kasih penguatan dulu. Habis itu validasi tindakan yang salah. Dia cerita, kenapa kok dia tuh nyontek? Ya dia tuh gak pernah mau belajar loh bu. Di rumah tuh main HP aja. Jadi dia tuh pasti kesiangan bangunnya. Terus pagi-pagi takut dimarahin guru, jadi ini nyontek saya. Jadi ya saya marah lah bu, enak banget. Saya udah susah-susah kerjain, dia nyontek gitu aja. Kita validasi tindakan yang salah itu. Oh iya juga, kamu kan udah capek-capek kerjain. Masa dia enak-enakan nyontek, padahal kita tahu dia tuh salah. Nah terus oke, Danila. Terus habis itu baru yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Coba ibu tanya, kamu gebrak meja itu salah nggak? Salah bu. Apa? Kamu tahu nggak keyakinan kelasnya udah kita buat? Tahu bu apa? Kita harus menghargai dan menghormati teman bu. Nah perilaku kamu kayak gitu, kamu melanggar nggak? Langgar bu katanya gitu. Nah sekarang kalau kamu melanggar, kamu bersedia nggak nyelesain masalah ini? Bersedia bu. Oke, apa yang mau kamu lakuin ya? Nanti saya minta maaf bu sama Agun. Karena saya udah gebrak meja. Oke. Terus nih, kamu udah tahu keyakinan kelas kita. Kamu udah tahu kalau kamu tuh melanggar. Coba sekarang, kalau hal itu terjadi lagi besok-besok, coba pikir apa yang kamu lakuin. Dia pikir ini menanyakan keyakinan. Jadi di menanyakan keyakinan ini kita tanya keyakinannya kelas apa, melanggar atau tidak, kita suruh dia cari solusi. Oh gini bu, nanti saya laporin aja ya ke ibu, wali kelas atau ke guru mata pelajarannya kalau si Agus itu nyontek. Nah udah tepat itu, jadi kamu gak perlu marah-marah, kamu gak perlu nabok dia, nyuruh dia, laporin aja ke guru kalau dia nyontek kamu gitu. Itulah salah satu prosesnya. Kemudian di sini saya ada 2 contoh bapak ibu. Jadi ada contoh yang kedua ini saya kemarin sebenarnya receh-receh. Si Fauzan ini anaknya Bu Ria, dia punya bakat bu, punya bakat kalau punya ceramah dia pintar acting, cepat dia. Maksudnya kelas 7 gitu nanti bisa dikembangkan. Dia saya kasih skrip tuh cepet improvisasinya. Jadi udah punya bakat, punya aset Bu Ria ini. Nah contohnya kalau Fauzan ini dia jadi anak yang suka terlambat datangnya. Jadi ya itu kita tanya dulu, kamu ngapa terlambat? Itu pak, saya tidurnya malam-malam terus. Nah kenapa kamu tidur malam? Saya ini pak, main game. Saya mabel, ya apa sih mabel ya? Main game bareng. Nah jadi saya tidurnya kemalaman, saya kesepian. Nah dari situlah. Terus saya tanya, kamu langgar keyakinan kelas nggak? Iya pak, apa? Disiplin waktu.
Nah itu kamu tahu, penting nggak kamu menghargai waktu? Penting Pak, coba kenapa kalau bisa penting? Ya saya kalau bisa disiplin waktu, tidurnya sesuai jam tidur, bangunnya sesuai bangun, saya gak akan telat Bu Pak, saya gak akan dimarahin sama Bu Farah, tugas saya gak akan terbengkalai gitu. Jadi dia berpikir sendiri. Oke, terus besok-besok apa yang kamu lakuin biar masalah itu gak terjadi lagi? Kamu bersedia nggak menyelesaikan masalah itu? Ingat ya, ada kalimat itu harus penting. Bersedia Pak, apa solusinya? Ya nanti saya batasin apa main gamenya sampai jam 8 malam biar saya langsung bisa tidur. Oke. Nah terus solusi kamu udah tepat. Saya, ibu, bapak akan mengkomunikasikan ke orang tua juga supaya orang tua kamu nanti bisa mantau kamu itu nanti biar tidurnya gak begadang lagi begitu. Nah jadi kalau bisa tuh nyampe masalahnya begini. Nah saya lihat di SMP 1 alhamdulillah sudah begini semua bapak ibu. Maksudnya menyelesaikan sesuatu tuh udah pakai diskusi lah, terutama di ruang BK itu sampai ruangnya spesial ya. Gimana caranya buat nyaman anak? Biasanya Pak Boyuda, Pak Budi, Pak Purwamel sering terlibat lah di segitiga retribusi ini. Saya rasa melakukannya sudah sesuai, tapi mungkin tahapan-tahapannya aja belum lengkap. Ya, mungkin 2 atau 1 belum genap 3 gitu. Jadi mungkin ke depannya kita sama-sama kalau bisa menyelesaikan segala permasalahan itu pakai 3 tahapan begitu. Makanya memang sih resikonya panjang itu waktunya, tapi itu tadi apalagi buat istilahnya katanya jadi manajer di rumah, manajer di sekolah gitu. Nah prosesnya panjang Bu, karirnya mau jadi manajer. Oke, nah kita sudah di penghujung, di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, kalau bahasa Jawanya among itu artinya manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi dari 7 materi, ini saya Bapak Ibu belajar 7 materi 1 bulan loh. Ini Bapak Ibu dalam waktu beberapa jam aja udah bisa nangkep cepet luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saya memahami sama teman-teman, apalagi kasus-kasus ya Bapak Ibu. Kalau tadi kan kita karena keterbatasan waktu mungkin kasusnya nggak terlalu banyak. Jadi di materi ini kenapa sih kok dari guru penggerak itu meminta CGP-nya ini di modul ini melakukan diseminasi, karena apa bisa Bapak Ibu lihat ya, konten materi itu berhubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari begitu. Kalau yang kemarin itu modul-modulnya itu lebih ke guru penggerak, artinya untuk memupuk pribadi masing-masing. Nah jadi harapan saya dengan pengimbasan yang mungkin kalau dari segi durasi waktu yang sebentar ini, saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu semua. Mungkin di lain kesempatan mudah-mudahan saya bisa memperoleh ilmu lagi yang bisa saya sebar luaskan ke Bapak Ibu semua. Jadi semua saya pengennya guru SMP 1 Mesuji semua menjadi guru-guru yang hebat. Kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang mungkin Bapak Ibu kan kita kan kelasnya banyak ya Bapak Ibu, gurunya banyak kan, gak semua mungkin bisa mengikuti. Saya titipkan segenggam ilmu ini walaupun sedikit bisa ditularkan ke teman-teman bangku sebelahnya ataupun di kehidupan yang lain, ke tetangga, ke ini, itu bisa disebarkan. Jadi semuanya kita ilmu insya Allah walaupun kontennya sedikit, kalau bermanfaat menjadi berkah dan barokah untuk kita semua. Setuju Bapak Ibu? Oke, satu slogan guru penggerak Bapak Ibu. Guru, kalau saya bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan gitu ya. Tergerak dalam hati,
bergerak dan menggerakkan ya. Satu kita coba. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Kita bisa sama-sama belajar mempelajari ilmu-ilmu yang baru lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 7A. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini harus berdasarkan musyawarah. Jadi, Ibu minta nanti masing-masing siswa-siswi memberikan pendapatnya, memberikan suaranya, apa saja yang mau dijadikan sebagai keyakinan kelas. Artinya nanti ketika ada keyakinan kelas, kalian tidak boleh melanggarnya. Jadi kalau kalian nanti mau berbuat kesalahan, berarti sama saja kalian melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi nanti teknisnya, Ibu akan membagikan kertas warna-warni ini. Kalian tulis, kalian pengen keyakinan kelas yang seperti apa? Contoh, menjaga kebersihan kelas. Itu satu. Kemudian disiplin waktu, berarti kan nggak boleh telat atau datang terlambat. Dan cara menulisnya kalian tidak boleh membuat dengan kalimat negatif. Jadi jangan ada kata jangan, dilarang. Itu kan salah satu ciri kalimat negatif. Jadi yang kalian tulis itu kalimatnya positif. Contoh nih, dilarang membuang sampah sembarangan. Sama kalimat menjaga kebersihan kelas. Intinya sama nggak? Sama, tapi yang kalian tulis nanti bentuknya menjaga kebersihan kelas. Jadi kalian harus menghindari kalimat-kalimat negatif. Paham? Oke, sekarang Ibu mau bagi, coba barisan sebelah sini supaya warnanya kompak. Mau warna apa? Ada pink, kuning, biru, orange, pink muda, hijau, biru. Oke, kompak ya, warna biru. 1, 2, 3, 4 dioper ke belakang ya. Terus nulisnya gini nak, ini kan ada lemnya ya. Nulisnya yang nggak ada lemnya ya, karena nanti kan mau ditempel ke depan. Ya, dibagi ke belakang. Paham ya apa yang mau ditulis? Yang harus ditulis itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti akan kita yakini bersama. Oke. Cukup, kurang satu. Kelompok ini mau warna apa? Hijau. Oke. Nulisnya yang tidak ada lemnya dioper ke belakang ya. Kemudian kelompok ini mau warna orange. Oke. Yang nggak bawa pulpen bisa dioper menjadi ke belakang ya. Ya nggak apa-apa, pakai pensil juga nggak apa-apa. Cukup? Lagi. Yang ini mau warna apa? Hijau sudah, orange sudah. Oh, merah nggak ada. Adanya pink muda. Oh, pink udah belum? Belum ya? Pink ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, sekarang silakan tulis satu kalimat aja yang itu nanti sebagai nilai kebajikan yang harus kita sepakati, yang akan kita sepakati bersama. Kalau udah disepakati berarti tidak boleh dilanggar. Sekarang mulai boleh tulis satu saja. Jadi nanti kalian buat ya, kalian tulis satu kalimat yang
Kalimatnya nggak boleh kalimat negatif ya, harus kalimat positif. Jadi jangan ada kata dilarang, jangan, itu nggak boleh. Jadi kalimatnya harus berupa kalimat positif. Itu nanti akan kita buat sebagai keyakinan kelas. Coba nanti kita akan dengar ini apa aja dari teman-teman. Sudah? Sudah. Kalau yang sudah boleh ditempel yang paling atas dari kelompok sana, warna apa tadi, biru ya? Biru. Di bawahnya hijau, kuning, kemudian pink. Yuk, yang sudah boleh ditempel ke depan, maju. Nah, ayo ditempel ya, Nak. Setelah ini baris kedua yang ditempel dari ujung sini. Oh, kebalik. Nah, nggak apa-apa. Yuk. Nah, ini tempelin. Warna hijau, yuk. Nanti kita dengarkan bersama ya, anak-anak, kira-kira apa aja sih? Yuk lanjut, warna kuning, red, tempel di bawahnya. Yap. Oh ya, ada yang lepas, dipasangin kamu, Mbak. Ya. Nggak nempel. Ya, yuk yang pink. Kira-kira ada yang sama nggak ya? Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan, menuliskan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita yakini bersama. Kita baca bareng-bareng ya, dari kelompok yang sebelah sana dulu, dari warna biru. Menjaga kebersihan kelas, menjaga keamanan kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga disiplin kelas, menjaga kebersihan kelas, piket tepat waktu. Jadi kalau bisa Ibu simpulkan sambil ingat-ingat ya, menjaga kebersihan kelas, menjaga keamanan kelas, kemudian piket tepat waktu berarti disiplin waktu. Udah ada 3 ya, diingat-ingat. Kita lihat dari kelompok yang kedua, hijau. Menjaga kebersihan kelas, disiplin waktu, menjaga kebersihan kelas, menjaga kesopanan, menjaga kebersihan kelas, saling menjaga nama baik orang tua. Oke, berarti kalau bisa Ibu simpulkan, sama di sini menjaga kebersihan kelas, disiplin waktu sama ya tadi ya. Kemudian ada tambahan menjaga kesopanan. Oh ya, berarti ada 4 ya. Tambahannya menjaga kesopanan. Terus kalau saling menjaga nama baik orang tua itu berarti artinya saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Berarti ada 5. Dapat tambahan menjaga kesopanan sama menghormati dan menghargai antar sesama teman. Sekarang kita lihat dari kelompok ketiga warna kuning. Stop membuli dengan menyebut nama orang tua, menjaga ketertiban, disiplin dalam pembelajaran dan piket kelas, menghormati sesama teman, menyayangi antar teman. Berarti bisa disimpulkan stop bullying ini sama aja menghormati dan menghargai sesama teman. Kemudian di sini ada menyayangi antar teman. Ada tambahan 1, berarti ada berapa? 6. Kemudian yang terakhir dari kelompok 4, mematuhi peraturan kelas, menjaga kebersihan kelas, disiplin sudah ya tadi. Kemudian menghargai teman sudah ya. Menjaga kebersihan, disiplin waktu, menghargai teman, disiplin dan tertib, menghargai teman, bersikap jujur. Berarti boleh bersikap jujur. Kemudian ada 7, berarti menjaga kerapihan kelas dan kebersihan, menjaga kerapihan kelas. Berarti total ada 8. Yuk kita simpulkan 8 tadi apa aja. Yang pertama menjaga kebersihan kelas, menjaga keamanan kelas,
tadi ada menjaga kerapihan kelas, kemudian menghormati dan menghargai teman sesama teman. Yang kelima, menyayangi antar teman. Kemudian tadi ada bersikap jujur. Kemudian yang ketujuh, disiplin waktu. Terus satu lagi tadi, kayaknya ada 8. Apa tadi yang belum disebutkan? Menjaga kesopanan. Tadi udah belum? Belum ya? Oke, berarti coba kita ulang lagi. Menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga kerapihan, terus disiplin waktu, menyayangi teman, menghormati dan menghargai teman, bersikap jujur, terus menjaga kesopanan. Berarti ada berapa nilai? 8. Sepakat semua? Dari kelompok sini sepakat? Kelompok ini? Kelompok ini? Kelompok ini? Oke, berarti kita sudah sepakat bahwa kelas 7A itu ada namanya keyakinan kelas. Ada berapa? 8. Di mana keyakinan ini berisi nilai-nilai kebajikan. Apa sih Bu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang nilai-nilai positif yang akan diterapkan di dalam lingkungan, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, tapi terutama di lingkungan kelas karena ini merupakan keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Ada berapa tadi keyakinan kelas kita? Oke, sekretarisnya nanti Grace ya. Grace nanti tolong dibuat, kita berkelompok pakai karton ya nak? Ya. Karton mau warna apa kartonnya? Pink, boleh. Nanti kreasi kita bekerja sama di pertemuan berikutnya ya. Ada lagi kalau nggak salah di hari Rabu ya. Jadi nanti di hari Rabu kita ketemu sambil kita buat keyakinan kelas ya, yang nanti akan coba semuanya sudah sepakat ada 8 keyakinan kelas. Kira-kira siap menjalaninya? Siap. Coba kalau Ibu bilang nih ya, kelas 7A siap. Kelas 7A siap. Kelas 7A Siap. gitu ya. Ada 3 nada. Coba biar tambah kompak kelas 7A nih. Kelas 7A Siap. Kelas 7A Siap. Kelas 7A Siap. Siap menjalani keyakinan kelas? Siap. Ada berapa keyakinan kelas 7A? Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Karena sebentar lagi sudah istirahat, tinggal waktu 1 menit lagi. Ibu akhiri ya, nah setelah ini kalian bisa istirahat. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita sudah sama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Keyakinan kelas tadi berisi apa? Nilai-nilai kebajikan yang harus dipatuhi atau diterapkan. Oke, udah. Itu saja dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.